Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu independent data terdistribusi, yaitu memakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kedua adalah transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data distribusi ada dua, yaitu homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan kedua adalah heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client-server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server. Dan juga, sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbagai grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, menginginkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kedua, arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut ini adalah ilustrasi replikasi. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi, yaitu menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dalam menjadi sangat kompak dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan aplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke tempat yang disimpan. Query terdistribusi yaitu fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan replikasi. Berikut adalah join pada DBMS terdistribusi.
Semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple resource yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reservoir penuh. Idenya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Synchronous replication, dua teknik untuk menyambung transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, satu voting, kedua read any, write all. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak copy yang dapat dirubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary side replication. Terdapat satu copy dari satu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan yaitu long-based capture dan procedural capture. Implementasi capture dengan long-based capture lebih baik karena lebih mudah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel GDT dari primary side dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi.
Long based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Untuk menangani penguncian objek pada berbagai tempat digunakan cara septualisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Step distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebagai berikut. Jadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari satu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana DBMS tersentralisasi dan aksi komit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan egg. Jika kita menyimpan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan situs T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Perhatian soal. 1. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data distribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distribusi data independence, dan distribusi transaksi yang otomatisasi. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Gambarkan arsitektural client server dan collaboration server. Pada arsitektural collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomic transaksi terdistribusi. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan.
Apakah perbedaan antara aplikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous application, semua copy dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi di commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous application, copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisikan Distributed Data Independence. Distributed Data Independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one, read all diimplementasikan pada replika sinkronus? Berikan penjelasan bagaimana asynchronous application implementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Apakah perbedaan antara log-based dan prosedural untuk implementasi capture? Mengapa pemberian nama unik pada objek data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan diberi replika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog distribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian, terima kasih.